Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat dan inayahnya hingga kita dapat dipertemukan pada pagi hari ini dalam rangka matsama walaupun hanya lewat maya. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan rahmat dan hidayahnya tetap bercucuran kepada beliau, pada keluarga beliau, sahabat, hingga kepada kita sekalian, keluarga besar MTS Negeri 1 Ketambagu, terutama adik-adik yang saya banggakan yang sementara mengikuti matsama. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri. Nama saya Nurling Mamonto, sarjana agama, yang pada kesempatan ini atau di MTS Negeri 1 Ketambagu ini saya adalah guru mata pelajaran akidah akhlak dan dipercayakan oleh keluarga besar MTS Negeri 1 Ketambagu sebagai wakil kepala madrasah di bidang hubungan masyarakat. Dan pada pagi hari ini pula saya dipercayakan oleh kepala madrasah untuk memberikan materi bagaimana belajar di madrasah. Oke adik-adik sekalian, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar bagaimana belajar di madrasah, atau kita akan ulas bagaimana belajar di madrasah. Madrasah sejatinya merupakan tempat belajar yang setara dengan tingkat SMP dan yang kurikulumnya khusus terdapat pelajaran tentang keislaman. Madrasah Tsanawiyah disingkat menjadi MTS adalah jenjang dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah pertama atau SMP yang pengolahannya dilakukan oleh Kementerian Agama, yang pendidikannya ditempuh selama 3 tahun mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Pelajaran atau pelajar di Madrasah Tsanawiyah sama dengan pelajar di sekolah menengah pertama, hanya saja di MTS terdapat posisi lebih banyak mengenai pendidikan agama yang terdiri dari pelajaran Al-Quran, hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Dalam proses belajar mengajar di madrasah atau belajar di madrasah tentunya melibatkan siswa dan guru atau guru dan siswa dalam kegiatan belajar yang setiap harinya didahului dengan tadarusan, senandung Asmaul Husna oleh wali kelas dan pendamping, kemudian dilanjutkan oleh guru mata pelajaran yang tentunya dalam melakukan kegiatan proses belajar mengajar itu juga didahului dengan doa yang langsung dipimpin oleh guru mata pelajaran. Di dalam proses belajar mengajar pula ini dia bisa kita menciptakan, atau guru itu selalu berusaha menciptakan suasana yang kondusif, baik itu secara klasikal, secara kelompok maupun secara individu. Adik-adik sekalian, kita harus tahu bahwa pelajar madrasah itu pada umumnya dia berumur kisaran 13 tahun sampai 15 tahun. Cara belajar yang baik di madrasah untuk bisa pandai dan pintar pastinya harus giat dan tekun belajar. Bagaimana cara belajar yang efektif dan tepat waktu untuk murid, kapan waktu yang tepat agar hasilnya juga maksimal. Kalau adik-adik di madrasah, dalam lingkungan madrasah belajarnya hanya bermain-main, tentu hasil yang didapat pula tidak maksimal. Karenanya banyak sekali murid-murid sekolah yang saat ini banyak belajar tapi hanya jika ulangan atau ujian. Apalagi sudah ada teknologi, hidup di dunia teknologi yang sudah bisa diaplikasikan oleh anak-anak. Banyak yang hanya pegang HP tapi hanya digunakan untuk bermain-main, sehingga seharusnya anak itu harus bisa mempergunakan
jam bagaimana dia bisa menentukan waktu belajarnya, daripada dia harus belajar setiap saat tetapi tidak bisa maksimal. Maka dia harus memposisikan dirinya untuk nyaman belajar walaupun tidak berjam-jam. Adik-adik yang saya cintai dan saya banggakan, pembelajaran di madrasah tentunya tidak lepas dari penanganan secara langsung oleh kepala madrasah, yaitu manajemen yang baik dan berkelanjutan. Dan kepala madrasah ini dibantu oleh waka kurikulum atau wakil kepala madrasah di bidang kurikulum, kemudian wakil kepala madrasah di bidang kesiswaan, wakil kepala madrasah di bidang hubungan masyarakat, dan wakil kepala madrasah di bidang sarana prasarana, yang tentunya dari berbagai bidang ini sangat mendukung apabila kerjasamanya yang baik, manajemennya yang baik, sangat membantu sekali di dalam proses pembelajaran di madrasah. Adik-adik sekalian, pembelajaran di madrasah harus kita tahu bahwa hakikatnya guru itu bukan hanya menerangkan apa saja yang ada di dalam buku, tetapi lebih dari itu, guru itu harus lebih mendorong atau memberikan inspirasi dan motivasi dan membimbing siswa-siswa dalam usaha-usaha mereka untuk mencapai tujuan mereka yaitu menjadi siswa yang pintar dan yang diinginkan oleh orang tua, diinginkan oleh masyarakat, diinginkan oleh sekolah itu sendiri, sesuai dengan tujuan madrasah berdasarkan visi madrasah, yaitu madrasah yang unggul, jujur, berdaya saing, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Demikianlah materi yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi adik-adik sekalian dan merupakan gambaran bagi adik-adik sekalian bagaimana belajar di madrasah itu sendiri. Kita berdoa saja adik-adik sekalian, semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita akan bersama-sama belajar di MTS yang sangat kita cintai ini, MTS Negeri 1 Kota Mubagu. Dan kita akan bertemu di sini karena kami pun sudah rindu dengan adik-adik sekalian untuk sama-sama belajar di sini. Jangan lupa tetap dalam protokol kesehatan, jaga kesehatan, belajar di rumah, jangan pernah mengabaikan membantu orang tua, karena kedua orang tua adalah titian kalian untuk menuju surga. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Madrasah hebat bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.